Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat, karena mungkin Gubernur Deddy Mulyadi ketepatan gubernur saya, pimpinan saya tinggal di Jawa Barat. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kamu. Kalau saya udah biasa, jangankan cuman laporan, peluru aja meledak di kepala saya, nggak gentar. Seperti Pak Yayat bilang, bila perlu tembak kepalanya. Peluru meledak di kepala saya nggak gentar, pernah nggak maksudnya? Kita ini kan anak bangsa, negara ini negara hukum. Nggak gentar, apalagi cuma pengacara, atas nama pengacara ya. Pengacara kayak gelandangan begitu, pendesa komisi 3 maksudnya. Tadi kita akan bicara hukum, sementara nanti maksudnya dengan itu sebetulnya ya Bang Hercules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Sekarang sepertinya semua mengarah ke Bang Hercules begitu ya, pengacara Jawara. Ada juga kemarin warga Jabar, begitu warga Bali dan sebagainya ya, yang sekarang memang fokus ke Bang Hercules, yang dimana Bang Hercules juga ingin mengembangkan tuh ya gripnya begitu biar ada di semua wilayah. Tapi menarik sebetulnya ya, isu yang berkembang bahwa sebenarnya keberadaan Bang Hercules bersama gripnya ini meresahkan masyarakat. Memang kemarin banyak sekali kejadian yang menyangkut pautkan dengan grip ini begitu ya, pembakaran mobil polisi lah di sana, terus pengintimidasian, terus permintaan THR kemarin yang memaksa, dan yang lebih parah lagi dikecam sebagai tindakan premanisme begitu ya. Dan sekarang inilah yang lagi berkembang sebetulnya. Tapi intinya yang berbeda sekarang di raut wajah Bang Hercules ini, setelah kemarin di video sebelumnya juga ada itu ya ingatan dari Bapak Presiden kita. Jadi mungkin ini alasan sekarang grip Bang Hercules bersama gripnya agak menurunkan frekuensinya begitu ya, untuk biar kembali bagaimana memberikan keamanan untuk negara ini. Jadi tapi ini menarik untuk kita respon ya, bagaimana sih tekanan dari para pengacara komisi DPR di situ juga, dan ada Jawara nanti yang menantang dan menginginkan Hercules ini bersama ormas-ormas yang lain untuk dihapuskan begitu ya. Ini menarik untuk kita respon ya, bagaimana videonya? Ini dia. Orang yang bernama Hercules ya itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum ya, tangkap ya. Kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas. Baik, kedatangan kami ke Komisi 3 ini adalah menyampaikan aspirasi rakyat yang kami rasakan, bahwa advokat juga adalah penegak hukum. Kami sudah melihat nyata ada aksi-aksi maupun perbuatan-perbuatan yang kami nilai sudah melanggar hukum. Nah, inilah yang kemudian kami sampaikan kepada Komisi 3 DPR RI sebagai perwakilan rakyat ya. Sebelumnya Bang Saur sudah mengatakan bahwa apapun perbuatan yang sudah nyata-nyata melanggar hukum harus ditindak ya. Saya sebut nama saja, kita sudah sama-sama tahu, tidak usah pura-pura nggak tahu, bahwa ada salah satu orang yang bernama Hercules ya, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum ya, dan dia berani membawa nama-nama Presiden Bapak Prabowo ya, seolah-olah dia itu dilindungi oleh Presiden ya. Nah, tangkap ya, kami sampaikan kepada Komisi 3, tangkap karena perbuatan sudah jelas ya. Melalui apa? Badan koordinasi yang berkoordinasi dengan DPR RI ya, contohnya kepolisian, seharusnya sudah bisa langsung tangkap. Dan organisasi yang disebut GRIP ya, harusnya dia pun sudah bisa dikategorikan untuk dibubarkan ya. Maka ini menjadi penting yang kami sampaikan kepada Komisi 3 untuk menindak tegas melalui aparat penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian ya, berkoordinasi dengan DPR meminta kepada polisi untuk menindak tegas. Lalu yang berikut, kami juga meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk membentuk panja DPR RI khusus menangani. Kita ketahui bahwa memang pemerintah sudah membentuk Satgas. Nah, itu bagus dan kami apresiasi. Nah, Komisi 3 menurut kami perlu untuk membentuk yang namanya panja khusus menangani aksi premanisme. Jadi jangan hanya lihat Herculesnya, Hercules lain juga banyak, dan itu di daerah-daerah lain banyak. Yang mau saya katakan adalah melawan lupa. Mohon kita semua ingat bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Apa artinya? Segala sesuatu tindakan anak bangsa harus sesuai dengan hukum.
Karena hukumlah, makanya ada di ruangan ini yang terhormat para wakil kami Komisi 3. Yang kedua, mohon Komisi 3 DPR seperti, ya mohon maaf kalau saya salah, seperti tidak bereaksi. Ini rakyat bapak-bapak sudah gaduh, sudah ketakutan yang penonton TikTok melihat bagaimana ancaman-ancaman jenderal aja diancam, bagaimana anak-anak di jalanan, anak-anak pergi kuliah, pergi kerja, udah ketakutan. Mohon dong kalian bereaksi. Para yang mulia anggota DPR di sini Komisi 3, panggil itu Kapolri. Hai Kapolri, kenapa kalian kalah sama ini, sama premanisme? Itu yang kedua. Kemudian atas nama pengacara. Artinya saya sendiri pun merasa terganggu. Karena negara ini negara hukum. Ya, semestinya kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Ya kan? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kagetan. Istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya, pengancaman dan provokasi dan sotrapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan itu. Ya. Tapi karena saya juga mengerti hukum, saya tidak akan pakai cara saya. Tetapi nanti akan Mas Unang dan Mas Agus untuk sebentar ini mau ada konferensi pers, klarifikasinya. Sekalian mau klarifikasi. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan bawa karena hukum. Ya kalau memang saya sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus Depok, ya tentunya pasti saya sudah dipanggil dan sudah diperiksa. Atau kasusnya lawan gubernur kan gitu. Atau kasusnya lawan gubernur sudah tersangka tapi polisi kok kenapa nggak menangkap Hercules? Ya kan? Saya menyayangkan mereka ini katanya datang itu atas nama hukum dan atas nama pengacara. Mestinya mereka harus tahu hukum dan tahu etika dong. Ya, kok bisa kayak orang gelandangan gitu loh. Datang kayak orang gelandangan di jalan-jalan, datang nggak jelas untuk mendesak musik nangkap saya. Jadi intinya begitu. Nah, itu sebetulnya ya. Jadi kalau dia pakai dengan caranya Bang Hercules nanti kan bahaya begitu ya. Ya karena ini negara hukum katanya ya. Kita harus menggunakan cara hukum dan mengikuti proses hukum. Tapi yang menarik sebetulnya bahwa ada pernyataan dari mantan Komjen kalau tidak salah ya Pak Susno begitu yang mengatakan bahwa Bang Hercules ini sebenarnya punya jasa ya, punya jasa terhadap bangsa ini. Jadi ini juga menarik sebetulnya ya, kita dengarkan apa sih maksudnya dari pernyataan yang disampaikan oleh Pak Susno. Ini dia. Bang Hercules katanya. Iya. Dia itu berjasa. Jasanya apa? Jangan dilihat dari positif. Dia sudah kumpulkan orang-orang bermasalah yang harus diatasi oleh negara. Harusnya Bahwa- tugas negara. Iya, di Republik ini sudah dikumpulkan, bukan hanya didata aja oleh dia. Udah dikumpulkan ada sekian ratus ribu atau juta mungkin ya. Ini orang bermasalah. Pertama bermasalah dengan perut. Kedua bermasalah dengan pekerjaan. Ketiga bermasalah dengan kasih sayang. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Mas Dwi tadi, negara yang harus hadir. Berterima kasihlah pada Hercules. Sudah dikumpulkan, ini yang kurang kasih sayang dari orang tua, maka masalahnya ormas-ormas keagamaan atau Kementerian Agama yang turun tangan. Ya, Jenderal, biar nggak dipelintir soal terima kasih Anda kepada Hercules tadi, itu kan ada alasannya. Yang artinya harusnya Iya. tugas negara, Iya. tapi ormas kemudian berinisiatif begitu. Inisiatif. Jadi kita jangan selalu memandang sesuatu itu negatif. Oke. Ada segi positifnya, negatif ada dia. Saya pun negatifnya ada. Iya, Semua iya. selama kita jadi manusia, negatifnya ada. Tapi kalau positifnya ada, sudah dikumpulkan ini orang-orang yang ini bermasalah dengan perut, yang ini bermasalah dengan pekerjaan, yang ini bermasalah dengan kasih sayang,
yang ini bermasalah dengan apa? Nah, negara ya diundanglah dia, diberikan. Nah, kalau soal misalnya figur daripada pimpinannya kurang sopan, berbicaranya sembrono dan sebagainya, ini mungkin diberikan pendidikan, latihan, bukan dengan main, wah, ayo kalau berani kita di suatu tempat berantem gitu. Nah, sama-sama kita ini menjadi preman semua. Tangkap klien kami. Nah, ini yang kami pertanyakan gitu loh, ya. Ini jangan-jangan laporan yang mana gitu loh. Tunjukkan kepada kami, ya. Apakah klien kami Bung Haji Hercules ini sudah tersangka di laporan mana? Kok tadi pagi kita konfirmasi ya, Bang Nahak ya, Bang Hercules aja nggak pernah dipanggil untuk kasus yang mana sampai dia atau mereka bisa menyatakan tangkap Hercules. Urusannya apa? Kok kalian kayak seperti preman gitu loh, ya? Kayak seperti preman main datang suruh orang tangkap. Dasarnya apa? Laporan polisinya mana? Gitu loh. Yang ngomongnya berapi-api, saya nggak tahu ini tendensiusnya sudah personal itu. Ya, sangat berapi-api karena sebut nama. Dia sebut nama. Bahkan di Komisi 3 drama itu loh. Seolah-olah ada yang mengancam. Yang mengancam saudara itu siapa? Hercules, saya nggak kenal kamu kok. Jadi saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara katakan. Ya, udah pasti kami akan lakukan segala upaya. Karena ini sudah menebar fitnah. Yang kedua juga, ini juga kalau menurut saya mencemarkan nama baik Pak Hercules dan juga keluarganya. Hercules yang sudah bersahabat dengan saya puluhan tahun lalu sampai hari ini. Saran saya, kalau kamu mau organisasimu Krips maju, jangan memakai juru bicara yang penuh dengan masalah hukum. Jangan memakai juru bicara yang sekarang ini sebagai terdakwa di pengadilan pidana. Jangan memakai juru bicara yang surat berita acara sumpahnya dibekukan oleh pengadilan tinggi sehingga tidak bisa praktek hukum sebagai pengacara, tidak bisa bersidang. Betapa malunya tahu. Jangan pakai pengacara atau juru bicara yang banyak protes dari kliennya sehingga sering dipecat oleh kliennya. Jangan pakai juru bicara yang banyak mendapat protes di medsos dan gosip-gosip dari cewek-cewek. Demikian juga kepada para anggota Krips, desak Ketua Umum kamu Hercules untuk menunjuk juru bicara yang berbobot, berkualitas, dipercaya masyarakat. Banyak ribuan pengacara yang berkualitas. Ya, jangan pilih juru bicara yang sudah tidak bisa bersidang sehingga dia mau tidak mau mencari lahan lain karena sudah tidak ada pilihan lagi dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Cacam, Panglima Brigade Jawara Betawi 411, mengingatkan kepada kau Hercules, jangan coba-coba corek anak buah saya. Saya dapat info kelompok kalian sedang mencari saudara saya. Kalau itu terjadi, saya akan menyatakan perang terhadap Hercules. Kamu Jawara Betawi, Brigade 411, tidak tuntas sedikit. Kaki bakal pala bakal kaki demi membela anak buah saya. Siapapun kalian berani colek anak buah saya, kan saya katakan demi Allah, saya tidak minta. Walaupun saya melakukan begini, insya Allah saya siap menghadapi kalian. Tapi kalau kalian mau berbaik-baik di Jakarta, silakan. Tapi kalau kalian bikin gaduh, apalagi mengancam para purnawirawan, melecehkan, ini luar biasa. Apalagi sekarang kalian sedang mencari anak buah saya. Ingin sekali lagi saya siap menyatakan perang dalam kau Hercules. Nah gitu sebetulnya ya, yang terakhir itu tantangan dari Jawara Betawi begitu ya, kepada Bang Hercules begitu ya, yang dimana katanya mengatasnamakan Jawara Betawi 411 begitu.
Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa yang terjadi sekarang sebetulnya statement dilemparkan terus direspon dan sebagainya, ini secara tidak langsung sebenarnya kalau menurut saya pribadi sebetulnya ini sama ya menimbulkan kekacauan juga, menimbulkan ketidakstabilan begitu ya yang terjadi di negara kita begitu ya. Karena sampai kapan sih ini terjadi begitu ya? Kalau bisa sebenarnya diselesaikan dengan secara diskusi atau bertemu langsung, berbicara dengan santun, berbicara dengan musyawarah begitu ya, yang nantinya bisalah menenangkan situasi yang sekarang ini gitu. Karena bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, di tengah situasi global yang semakin memanas sebetulnya, jadi jangan kita ikutlah ya manas-manasin di dalam ini dengan masalah kita begitu ya. Kita fokus saja bagaimana sekarang memberikan kenyamanan, memberikan kedamaian untuk bangsa ini ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.